Yang menjadi titik mula bagi seseorang yang hendak berhijrah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib, karena manusia itu tidak pernah lepas daripada perbuatan dosa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murni taubat. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertaubatlah. Ini perintah wal amril wujub, dan perintahnya ini adalah sebuah kewajiban. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan semurni-murni taubat. Tubu ilallah yang artinya yaitu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'u min dhunubikum ila ta'atillah, kembalilah engkau daripada perbuatan-perbuatan dosamu menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha yang diartikan oleh para ulama ruju'an la ta'uduna fiha abada, yaitu engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau sama sekali tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa yang kau lakukan, yang disebut dengan semurni-murni taubat atau taubatan nasuha. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah ditanya tentang taubatan nasuh, apa itu taubatan nasuh? Maka beliau menjawab, ayyatubar rajul minal amali sayyi, yaitu bertaubatnya seseorang daripada perbuatan buruk, thumma la ya'udu ilaihi abada, kemudian tidak kembali melakukan perbuatan tersebut selama-lamanya. Itu yang disebut dengan taubatan nasuhah. Jangan sampai kita menggampangkan perbuatan dosa sehingga kita tidak bertaubat ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Awil Haddad, wa 'alaika bitaubati min kulli dzanbin. Hendaknya seseorang itu engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setiap perbuatan dosa. Mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil, mau itu dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taubah, sesungguhnya taubat itu adalah langkah seseorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering bertanya, atau ada orang yang bertanya, saya pengen hijrah, pengen jadi orang yang baik, maka amal apa yang harus saya lakukan untuk pertama kali? Langkah pertama apa? Langkah pertamanya adalah taubatan nasuha, taubat dengan semurni-murni taubat. Taubat itu apa? Kembali kepada Allah. Orang yang hidupnya senantiasa melakukan perbuatan maksiat, itu pada dasarnya adalah seseorang yang sedang lari dari Allah. Dia menjauh kepada Allah. Nah, ketika engkau mau berubah, maka hal apa yang harus kau lakukan saat ini? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kau jauh, mendekatlah. Yang tadinya kau lari, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kembalinya dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah, demi Allah, kata Nabi Muhammad, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, aku itu memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Padahal Nabi Muhammad itu maksum. Nabi itu nggak melakukan perbuatan dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ngelewatkan satu hari kecuali Nabi Muhammad SAW beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam sebuah majelis Nabi duduk
membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dihitung sama para sahabat sampai 100 kali. Dalam sabda yang lain Nabi juga menjelaskan kepada kita kalau beliau tuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Kenapa Nabi Muhammad beristighfar? Kenapa Nabi Muhammad memohon ampun kepada Allah? Ngajarkan kepada kita. Jangan sampai kita berpikiran Nabi Muhammad berbuat salah kemudian minta ampun. Ya, Nabi itu maksum. Para nabinya Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terbebas daripada perbuatan dosa. Tapi istighfarnya para nabi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena nabi, apalagi Nabi Muhammad itu setiap hari mengalami kenaikan derajat. Jadi derajatnya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Setiap kali naik ke derajat yang berikutnya, beliau beristighfar memohon ampun atas derajat sebelumnya. Padahal nggak ada perbuatan salah. Atau karena kesibukan Nabi Muhammad SAW yang melihat perkara umatnya, sampai akhirnya ketika beliau sedang ngurusi umatnya, memutus zikirnya. Padahal ngurusin umat itu bagian daripada ibadah, tapi itu diistighfari sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga istighfarnya para nabi, tasyri', istighfarnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, sehingga kita bisa berpikir kalau Nabi saja yang nggak punya dosa memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, maka tidak pantas kita yang banyak berbuat dosa ini nggak bertaubat, nggak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyadar kita punya perbuatan dosa, maka bergegaslah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Aghar bin Yasar radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas," hai manusia. Nabi Muhammad ini menyerukan untuk seluruh manusia. Dijabarkan oleh para ulama, ucapannya Nabi bukan hanya untuk umatnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti ya mukminnya, ya kafirnya. Mau yang beriman kepada Allah, mau yang tidak beriman kepada Allah.